Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda sekalian. Selamat siang, pengurus OSIS SMK 1 Ranah Pesisir angkatan 2020-2021 ya. Pada sesi ini kita akan melihat bahwa rincian tugas pengurus OSIS. Nah, kalau untuk ketua, yaitu memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Jadi seorang pemimpin itu harus memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Kemudian mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan. Nah, ketua yaitu mengkondisikan semua aparat pengurusnya, baik itu bendahara, sekretaris, kemudian humas, bagian humas, dan lain sebagainya. Kemudian menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepolisian. Kemudian ya, fungsi dari pengurus OSIS yaitu menetapkan dan mempersiapkan apa yang telah direncanakan. Jadi yang direncanakan oleh anggotanya itu direalisasikan. Kemudian memimpin rapat, ini sudah biasa ya untuk seorang ketua memimpin rapat. Kemudian menetapkan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Nah, untuk ketua OSIS ini, untuk ketua apapun, ya, ini menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan ini, ya, ini sangatlah diharapkan, ya, tetapi harus berdasarkan dengan musyawarah dan mufakat. Nah, kemudian setiap saat mengevaluasi kegiatan aparat kepengurusan. Jadi untuk ketua itu setiap saat harus melihat bagaimana kegiatan dari anggota-anggotanya. Jadi bisa dia mengevaluasi, menilai ini bagus atau enggak. Kalau seandainya bagus dilanjutkan, kalau seandainya tidak bagus itu diberi nasihat apa yang harus dilakukannya. Seperti itu. Kemudian tugas dan fungsi wakil ketua ya. Wakil ketua yaitu bersama ketua menetapkan kebijakan. Jadi fungsi dari wakil ketua OSIS yaitu bersama ketua OSIS itu menetapkan kebijakan. Kemudian yang kedua, memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan. Jadi ketua itu tidak serta-merta dia mengambil keputusan sendiri. Tetapi apa? Dia juga mengambil keputusan sesuai dengan yang diharapkan oleh wakil ketua juga. Ketiga yaitu menggantikan ketua jika ketua berhalangan. Ya, jadi yang ketiga yaitu menggantikan ketua jika ketua berhalangan. Nah, jadi kalau seandainya ketua berhalangan, itu wakil ketua berhak untuk menggantikannya seperti itu. Kemudian membantu ketua dalam melaksanakan tugas. Nah, jadi membantu ketua ya dalam melaksanakan tugas. Kemudian bertanggung jawab kepada ketua. Nah, kemudian wakil ketua bersama sekretaris, nah bersama yang anggota-anggota di bawah itu bisa mengkoordinasikan apa yang dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu sekretaris. Itu fungsi dari sekretaris yaitu memberikan saran dan masukan kepada ketua dalam mengambil keputusannya. Sama dengan wakil ketua tadi, yaitu fungsi dari sekretaris itu memberi masukan. Kemudian mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat. Jadi sekretaris ini juga harus ikut menyiarkan dan mendistribusikan serta menyimpan surat-surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi semua yang dilakukan dalam organisasi itu disurati oleh sekretaris. Di semua surat-surat apapun arsip yang berhubungan dengan kegiatan itu
disimpan oleh sekretaris. Kemudian menyiapkan laporan surat, kemudian hasil rapat serta evaluasi kegiatan. Fungsi dari sekretaris yaitu melaporkan segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota OSIS, apapun jenis kegiatan itu dilaporkan. Kemudian hasilnya akan dipresentasikan atau dipertanggungjawabkan. Kemudian bersama ketua menandatangani setiap surat. Nah, fungsi dari sekretaris itu melaksanakan semua surat yang telah dibuat, apapun surat namanya atau apapun pertanggungjawaban namanya, itu ditandatangani oleh sekretaris dan ketua. Ya. Kemudian fungsi dari sekretaris yaitu bertanggung jawab atas tata tertib organisasi. Jadi yang membuat tata tertib itu ketua dan sekretaris. Ketua membuatnya, kemudian dipertanggungjawabkannya. Kemudian bertindak sebagai notulen dalam rapat. Nah, dalam rapat semua kegiatan atau berupa tulisan itu dilakukan oleh sekretaris, itu ditulis oleh sekretaris, kemudian diserahkan kepada wakil sekretaris. Nah, kemudian kita lanjut tugas dan fungsi dari wakil sekretaris. Nah, tugas dan fungsi wakil sekretaris yaitu aktif membantu pelaksanaan tugas sekretaris. Sama dengan wakil ketua tadi, fungsinya juga membantu ketua. Kemudian menggantikan sekretaris jika berhalangan. Nah, bila sekretaris berhalangan, itu bisa digantikan. Kemudian masing-masing sekretaris membantu para wakil mengkoordinasikan seksi 1, 2, 3 dan semua seksi-seksi yang ada pada organisasi tersebut. Nah, kita lanjut ya. Nah, kemudian di sini masuk ke bendahara dan wakil bendahara. Selanjutnya. Nah, di sini bendahara bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan serta pengeluaran uang dan biaya yang diperlukan. Nah, jadi kalau untuk bendahara dan wakil bendahara ini fungsinya adalah tentang pembiayaan. Jadi berapa uang masuk dalam organisasi dan uang keluar dalam organisasi tersebut. Kemudian membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan dan pengeluaran untuk dipertanggungjawabkan. Nah, dalam organisasi ini seorang bendahara ya, itu seorang bendahara ya, dia harus mempunyai bukti berapa pengeluaran dan pemasukan yang telah dilakukan. Nah, nanti dia mempertanggungjawabkannya kepada pembina OSIS. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi dari bendahara itu bertanggung jawab atas investasi dari pembendaharaan. Nah, dia bertanggung jawab dengan investasi apapun, investasi yang ada di organisasi itu, dia bertanggung jawab tentang itu. Kemudian menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Nah, untuk bendahara itu dia melaporkan berapa keuangan yang masuk dan keuangan yang keluar kepada ketua dan kepada pembina OSIS. Nah, kemudian ada bidang-bidang kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi OSIS, itu bidang pembinaan ketakwaan, itu bagian kerohanian. Kemudian bidang pembinaan prestasi akademik, ini bagian keolahragaan. Nah, kemudian bidang pembinaan kepribadian non wawasan kebangsaan. Di sini ini bagian tentang misalnya paskibraka di sini misalnya kepribadian kan. Kemudian ada pembinaan kehidupan berdemokrasi dan hak asasi manusia serta pendidikan politik. Nah, di sini terlihat ini untuk misalnya mengadakan acara tentang 17 Agustus. Nah, di
sini letaknya. Kemudian bidang pembinaan keterampilan dan kewirausahaan. Nah, misalnya di sini adalah tentang mengadakan sebuah minat bakat keterampilan. Nah, di sini letaknya. Atau membuat usaha seperti di bidang kuliner misalnya. Nah, di sini letaknya. Kemudian bidang pembinaan olahraga dan kualitas kesehatan. Nah, sini misalnya mengadakan event-event pertandingan. Kemudian pembinaan tentang seni. Misalnya kita OSIS melakukan pembinaan tentang seni budaya. Misalnya tentang seni tari, seni lukis, seni letak. Kemudian kita lanjut tentang struktur organisasi OSIS. Nah, di dalam organisasi OSIS itu ada namanya MPO. Ya. MPO di sini itu terdiri dari kepala, kemudian wakil kepala madrasah atau sekolah tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada guru, yaitu sebagai pembina lah, di dalam majelis pembina OSIS ini. Nah, ada kepala sekolah, kemudian ada guru pembinanya. Itu untuk guru pembina itu bergantian setiap tahun pelajaran. Setiap tahun selalu berganti-ganti pembina OSISnya. Kemudian ada namanya MPK, yaitu Majelis Perwakilan Kelas. Nah, di sini di MPK ini terdapat wakil-wakil setiap kelas, yaitu dipilih ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris, adanya terpilih ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris, dan koordinator kelas. Kemudian yang ketiga, di setiap kelas diwakilkan oleh 2 orang siswa. Nah, di sini di MPK ini majelis perwakilan kelas ini ada wakil-wakil setiap kelas, yaitu 1 orang, misalnya ketua kelas, wakil ketua. Di sana diberi wakil-wakil sebagai majelis perwakilan kelas-kelas. Kemudian kita lanjut untuk pengurus OSIS. Pengurus OSIS itu ada BPH namanya, atau Badan Pengurus Harian. Itu yang pertama adalah ketua OSIS. Kemudian ada wakil ketua, kemudian sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Nah, ini ada pengurus OSIS untuk Badan Pengurus Harian. Kemudian lanjut. Kemudian ada bagian bidang-bidang. Nah, seperti bidang-bidang yang kita telah sebut tadi, itu ada bidang pembinaan ketahuan. Jadi ada nanti perwakilannya bagian seksi ini. Kemudian ada bidang pembinaan prestasi akademik, ada pula seksinya di bidang ini. Kemudian ada bidang pembinaan kepribadian wawasan kebangsaan. Dan bidang pembinaan kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia. Ya, politik dan pula nanti. Kemudian kita lanjut. Adanya bidang keterampilan dan kewirausahaan. Kemudian kita lanjut tentang bidang pembinaan olahraga dan kualitas kesehatan. Di sini ada juga bidangnya tentang tadi. Kemudian bidang pembinaan seni budaya. Kemudian yang ketiga adalah seksi-seksi atau sesuai kebutuhan. Untuk seksi-seksi dalam organisasi ini tergantung dari bidang-bidang yang ditentukan dan sesuai kebutuhan dari sekolah tersebut. Dengan adanya presentasi ini, mudah-mudahan Anda anggota OSIS memahami apa yang telah Bapak sampaikan, dan kita, khususnya kalian sebagai anggota OSIS, itu sukses dalam melakukan aktivitasnya, dan insya Allah kita menjadi orang-orang terbaik, orang-orang pilihan di sekolah kita ini. Terakhir dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.